Ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi ribuan bahkan jutaan bahkan miliaran kenikmatan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin pagi hari ini jenengan kita semua tidak akan pernah hadir di tempat ini. Bahkan kalau itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun kalau mendengar adzan ataupun melintas di depan masjid pun akan merasa gondok, serik, jengkel dan sebagainya. Napa malah nek wis mlebet pengajian, wah, anane mung disinggung. Anane mung sing ngisi kuwi jenenge nyinggung sing ngajine. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kembali di hati panjenengan lan kula kabeh niki bahwa kita setiap hari disindir oleh Al-Qur'an. Kita setiap hari disindir oleh Al-Qur'an untuk lebih mawas diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita itu ada kata-kata ahsinu, ada kata aslihu, untuk memperbaiki kembali, untuk menaiki malih, untuk berupaya menjadi yang lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang kalau ada ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan itu, walah biasa ya, nyindir, jangan. Itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pada hari itu atau pada kesempatan itu datangnya dari para penceramah yang ada di depan sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dalam sholat tidak boleh pakai sayyidina ya, tapi kalau dalam yang lainnya boleh. Semoga dengan selalu bersolawatnya kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa selalu hati rasa rindu sekali untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita semua tidak tahu kalau ternyata setiap harinya kita kedatangan tamu, tapi kita kadang-kadang tidak sadar tamu itu. Tamu itu datang ke kita untuk mencocokkan antara kondisi kita, wajah kita, tanggal lahir kita, kondisi kita, dan lain sebagainya dari buku yang sudah dia bawa. Man huwa? Siapakah dia? Wa huwa malaikatul maut. Yang biasa bertamu ke tempat kita setiap hari adalah malaikat maut yang mencocokkan bener ora ngoten. Sing jenenge Agus ki lagi nang kene omah iki lagi tanggal lahir lagi wujude sing nang kene si apa dan sebagainya dicocoke. Nek leres oh ya wis. Kapan pati dan sebagainya dicari nanti di mana tempatnya. Masya Allah. Ini pasti. Tapi kadang kita mencari yang tidak pasti. Maka pada kesempatan kali ini saya selalu menghimbau, ayo Bapak Ibu, kita perbaiki yang dari yang paling dasar dulu. Kenapa Bapak Ibu? Wudu kita dulu. Itu yang paling dasar dulu. Kesempurnaan dari wudu kita insya Allah akan berimbas dengan sholat yang lebih baik lagi, akan bisa lebih merasakan kenikmatan rukuk yang tumaknina, yang blek betul-betul
lurus antara boyok kita nih bisa kita rasakan. Munculnya kenikmatan ketika kita sujud, betul-betul ketika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, itu baru kuncinya masuk surga, baru kuncinya saja. Ketika sudah dibuka surganya, apa kita mau lihat saja? Ya minta, ya masuk ke dalam. Maka terkadang kalau sujud agak lama, muncul orang-orang yang punya penyakit dehem. Muncul punya penyakit baru. Oh kesuwen ya berarti tahun-tahun wonten. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki lagi niat, perbaiki lagi hati kita, perbaiki lagi semua yang apa kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru sholat, turun dari sholat, sudah kita hancurkan seluruh amal ibadahnya. Contoh misal, Bapak Ibu pernah derek pengawasan ten griya keliling? Pernah nggih Bapak Ibu nggih? Pengawasan itu saya napa mboten? Saya. Isinya juga bagus. Di dalamnya juga ada baca Al-Quran. Di dalamnya ada zikir kepada Allah. Di dalamnya ada banyak sekali mengingat Allah. Dong wangsul kelalen Bapak Ibu. Napa? Doman itu apa bahasa Indonesia nih? Doman, tidak ada topik pembicaraan. Nah, paling enak. Halo Mas Abu, ya mau kok pacetane? Ayo, muncul niku. Lah kok jebuna nang kono pacetane kok totok. Tak kira nggon kajine kok piye jebuna kok totok. Udah hancur itu, habis itu. Astagfirullahaladzim. Niki sing paling utama niki, ngeri mele niki. Sing mangke satu saat akan saya kupas tuntas. Masalah jenengan sumbang sinumbang. Sumbang sinumbang itu apa? Nyumbang apa pangutangi? Ayo. Nyumbang apa pangutangi? Kok dua-duanya ya ora iso. Nek Pak niat nyumbang nggih nyumbang, nek Pak niat ngutang nggih matur kok tak utangi. Kok titip ngono nek titipi engko nek sebarke anak putune ditagih. Kowe piye, Bang? Astagfirullah. Ya Allah ya Rasulullah. Nek sedekah saya, nyumbange saya. Baline dek nyumbang. Lah kok biduane lah muncule biduane. Lah kok apa ora sugungane kon niku foto. Kok cangkingane entenge por padahal aku nyumbangi semene misale. Dipodokke karo sing nyumbang semono. Nah, Masya Allah ya Rasulullah. Bapak Ibu, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Sing sapa wonge ngerjake sithik mawon kebaikan ya'lamullah, Allah ngertos. Mboten usah diungkit-ungkit malih. Domane aku sedekah semene ngene semene akeh. Wah, sampean kok entuk brengkut yo? Iya. Aku nyumbangi semene kok. Masyaallah. Lah terus kok nyumbang kok nyuwun balik malah timbal balik berarti. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang semacam itu siap-siap. Siap-siap napa? Kita harus menjauh. Bisa jadi sekarang jenengan diajak bicara, bisa jadi setelah itu jenengan akan jadi bahan pembicaraannya. Na'udzubillah. Karkan kali Mas Nasir ngomongi Mas Abu. Karkan karo Mas Abu ngomongi Mas Nasir. Mubeng toto, aku ketemu nembe kali A, lah aku kok ketemu karo A, lah aku nembe ketemu karo B. Aduh Masya Allah. Isine ngelek-ngelek tok, kados iku mangke isine perang. Masya Allah. Perbaiki kata Allah. Wa aslihu wa aslihu wa aslihu wa ahsinu wa ahsinu wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah seneng sing wong sing berbuat baik. Maksudnya baleni meneh. Ya Allah,
mau kok jebuno ibadahku kok kurang sempurna, ngesuk tak sempurna, ngesuk bismillah dirasakan lagi, rukuk sujudnya yang benar, jangan nutul petis, dul ya Allah, baca yang sempurna, bacaan yang kita baca itu setelah betul-betul tumakninah rukuk baru kita baca, bukan ketika gerak ke bawah kita baca. Baik, dari beberapa pertemuan kalau ini kita masih bahas tentang apa tugas malaikat yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Kita kemarin sampai yang ketiga, yang pertama adalah arfa'u al-barakata minal ardi, ditariknya keberkahan di dunia ini. Arfa'u mahabbata min qulubil khalqi, rasa cinta di dalam manusia dicabut oleh malaikat. Arfa'u syuqqata min qulubil ar-raqib al-arqab, rasa kasih sayang. Cinta itu biasa, wong ketemu seneng, tapi nek rasa kasih sayang itu wis sak penuh diparingke. Hilangkan dari hati kita, dari para anak, dari para ibu, daripada suami, dari para kakak adik dan sebagainya. Nah, sekarang masuk kepada yang keempat. Arfa'u al-adla min umara. Kata malaikat, saya diperintahkan untuk mencabut rasa keadilan di hati para pemimpin. Dicabut rasa adil para pemimpin. Coba kita lihat dulu hadisnya Bapak Ibu. Ada apa ini? An Ka'ab bin Ibnu Ujrata, dari Ka'ab bin Ujrah, qala dawuh sapa Ka'ab bin Ujrah, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu tis'atun, lan kita pada waktu itu, kata Uqbah, 7 orang. Khamsatun, ada yang kelompoknya ada 5 orang. Wa arba'atun, dan ada yang 4. Ahadul adadaini minal Arab, dari sebagian golongan itu ada yang dari bangsa Arab. Wal akhar minal ajam, yang lain dari selain bangsa Arab. Faqala isma'u, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, rungokno. Hal sami'tum, apakah kowe wis tau krungu, annahu sayakunu ba'di umara, bakal ada sebagian dari kalian setelah sepeninggalku, kata Rasulullah, umara, akan jadi seorang pemimpin. Faman dakhala alaihim, sing sapa wonge mau dukung pemimpin mau, fasaddaqahum, lan benerake, bikadbihim, kelawan kebohongannya, wa'anahum ala zulmihim, dan dia membantu kezalimannya, falaisa minni, maka Rasulullah matur, dudu saking golonganku, berarti dudu umatku, kata Rasulullah. Walastu minhu, maka saya pun, kata Rasul, bukan dari dia. Walaisa biwaridin alayyal haud, maka dia tidak bisa akan mampir ke telaga yang disediakan untuk kita. Telaga apa? Al-Kautsar. Masya Allah. Padahal semua orang pingin sekali ke situ. Maka ketika dia datang ke sana ditolak oleh, bahkan diusir oleh malaikat. Yang pernah saya sampaikan dulu. Wa man lam yadkhul alaihim, sing sapa wonge ora dukung, walam yu'ni, dan dia tidak menolong, ala zulmihim, kedzalimannya, walam yusaddiquhum bikadzbim, dan dia tidak
membenarkan istilahnya orang derek-derek nek kae kuwi sebenarnya dusta ngaten nggih. Dan kita berani mengatakan kedustaannya, bukan kita menutup-tutupi. Fahuwa minni moko wong kuwi mau dari umatku, wa ana minhu dan saya dari golongannya. Wa huwa waridun alaiyal haud, maka dia akan bisa mampir ke telaga Kautsar. Masya Allah Bapak Ibu. Padahal yang kita idam-idamkan itu. Maka ini ada beberapa yang kaitannya dengan seorang pemimpin. Yang mengerikan lagi ada hadis yang lain. An Ma'qilin Ibnu Yasarin radhiyallahu anhu qala, saking Ma'qil bin Yasar, muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngridhoi apa sing pun dipun lampahi oleh Ma'qil. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula mireng Rasulullah dawuh, yaqulu Rasulullah dawuh, ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan, sing sapa wonge diamanati maring Allah ra'iyatan, mengemban pemimpin, yamutu yauma yamutu, dan dia mati dan matinya dalam keadaan wa huwa ghashin li ra'iyatihi, piyambake niku mau curang ataupun menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, tidak ada yang bisa sesuatu kecuali dia haram baginya untuk masuk surga. Masya Allah. Nek kula lan panjenengan mirsani saniki wonten adil napa mboten? Ingkang rada viral sing saniki niku ya niku seorang istri ngomeli garwane wangsul dalam keadaan mendem. Nggih, sinten Kerawang niku tasik rada panas niki. Makanya hati-hati Bapak Ibu-ibu. Sing sapa wonge ngomeli garwane wangsul mendem, jenengan kena pidana 1 tahun. Astagfirullahaladzim. Iki piye jane iki piye? Dan tidak ada satupun yang bisa menolong dan tetap dijebloskan ke penjara. Ini masih proses. Moga-moga ada Allah Subhanahu wa taala menolong, masyaallah. Ya Allah ya Rasulullah. Wis mulai kualik niki Bapak Ibu. Ada apa sebenarnya dengan hukum di Indonesia ini? Bahkan nyuwun sewu Bapak Ibu, niki ada lagi. Tak kira nggih sak kathah nggih. Wapresipun nggih ulama. Muine nggih wonten. Bahkan Menteri Agamanya pun nggih jarene ketol dalam agamanya. Kenapa ada undang-undang yang membolehkan free sex di kalangan mahasiswa itu akan disahkan, Masya Allah. Dan ini malah yang dikejar adalah Ormas Muhammadiyah karena tidak mau mensetujui itu. Wah, ngeri kan? Sekarang Ormas Muhammadiyah ini yang dikunci-kunci. Ya Allah, pripun dong. Padahal jelas-jelas tidak sesuai. Karena di dalam undang-undang itu disebutkan meraba, memegang dan lain sebagainya dengan izin, maka dibolehkan. Berarti nek ana engko digrebek sampean iki priye? Malah sing grebek kok mlebu penjara niku. Hati-hati. Lah napa? Dia enggak saling ridho kok. Nah, udene wae kados niku aduh. Rusak dunyane. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai makanya ini ya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Ahmad, "Idza dzuyyi'atil amanatu." Nek amanat mulai dzuyyi'at disia-siakan. Fantadris sa'ah.
mongko dinteni kehancuran. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bila si Rasulullah kok amanat disia-siakan ki sing kepiye? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah menjawab, idza usnidatil amru ila ghairi ahlihi, nalikane suatu urusan, suatu kepemerintahan, suatu kepemimpinan, suatu jabatan, usnida dikeke ila ghairi ahlihi maring sing dudu ahline, fantadiris sama moko bakal hancur. Masya Allah, ini sing paling bahaya. Mengerikan lagi kalau sudah segala pembangunan yang ada di Indonesia ini usnida disanatke, dipercayake marang dari negara Cina. Waduh, pembangunan rel kereta api cepat dari Jakarta Bandung saja 80 triliun persiapannya, ternyata bengkak sampai 114 triliun. Masya Allah. Nek kita bangkrut, Indonesia bangkrut, maka tanah yang tadi itu milik mereka. Ngaten lho Bapak Ibu. Dan banyaknya yang diminta untuk membebaskan lahan itu para alim ulama yang ada di situ. Sedangkan pengusahanya pengusaha dari luar semua. Aku butuh semene, aku butuh semene, aku butuh semene. Bahkan kemarin saya ketemu dengan seseorang, jalan bareng satu mobil dengan dia. Kebetulan dia ada hajat dengan saya. Aku nang Kalimantan Pak. Ya Allah, makanya aku bali meneng Pekalongan. Kenapa? Karena butuh tanah. Orang-orang itu butuh tanah. Tak layani. Sing regane 1 miliar. Kula mature 1,5 miliar. Ya kalau belum bayar, alhamdulillah aku entuk bagian. Alhamdulillahmu. Ngajari kula. Tapi kan Indonesia habis tanahnya saya. Nggih, makanya saya kembali ke Pekalongan. Tobat saya. Jadi keuntungan dia per bulannya itu bisa ratusan juta, dia kembali ke Pekalongan dengan jutaan lagi. Maksudnya wis sithik pokoke yang penting saya lebih berkah daripada di sana. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW mengancam Bapak Ibu. Mengancam apa? Ada 10 ancaman bagi para pemimpin yang tidak ada rasa keadilan lagi. Yang pertama, awaluha malamata wasaniya nadamata wasalisa azab yaumal qiyamah illa man adala. Wong kuwi bakal nyesel pertama kali. Lebar niku akhirnya atine mboten seketok. Hatinya sakit karena kepemimpinan yang ternyata diketahui dia tidak adil. Sing nomor 3 nih, dia akan diazab yaumil kiamah. Terus disiapkan azab oleh Allah di yaumil kiamah nanti. Ila man adala. Kejaba pemimpin-pemimpin mau gelem menekke malih. Diancam oleh Allah penderitaan di dunia dan di akhirat. Engkang nomor kalih. Dedekke wong kuwi wau hina. Hadisipun saking Muslim, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Sing sapa wonge wau jupuk kepimpinan, jaluk kepimpinan, ya ki mau wonten lelang niku. Sapa sing bayar sing menang. Yaumal qiyamati khizyun, dia akan hina di yaumil qiyamah. Ila man akhadha bihaqqiha,
kecuali wong ki mau derek-derek nyalon, derek-derek dados pimpinan tapi secara haknya. Wa fi adala fiha, dan dia adil di dalamnya. Bisa merata. Kalau dia ternyata setelah menjabat tidak adil, wah siap-siap mau nih. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kehinaan di akhirat nanti. Nomor 3, siksone disiap oleh Allah. Wa min amirin asyratin illa wa yu'ti bi yaumil qiyamah maghlum lan. Sing sapa wonge mimpin kepimpinan wong 10 mawon. Waduh, wong 10 tak niki Bapak Ibu. Wong siji mimpin wong 10 kata Rasulullah. Wa huwa yu'ti bihi yaumal qiyamati maghlulan. Dan dia akan dihadirkan di hadapan Allah dalam kondisi tangannya dibelenggu. Tangannya dirantai, tangannya dicancang. Illa hatta yafukahu al-adlu au yubiqahu al-jawri. Kecuali nanti ketika dihadirkan kepada dia saksi-saksi keadilannya, kesayangan saat memimpinnya, itu yang bisa melepaskan belenggu-belenggu itu. Tapi ternyata kalau tidak sama sekali, maka dia dalam kondisi kaya wong dirantai, kaya wong ditangkap nih kok, masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang yang menjadi pemimpin, bahkan melaknatnya. Rasulullah dawuh dalam hadis Bukhari, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim. Sing sapa wonge dadi pemimpin dan dia menyusahkan, fasyaqqa alaihim, urusan-urusan mereka. Nek ana kok ki syarate kok iki, syarate kok iki. Bahkan sekarang jadi apa? Vaksin jadi syarat. PKH-ne ora pak dicairke nek urung di vaksin. Wong loro darah tinggi akhirnya darah vaksin, bali langsung klenger. Masya Allah. Niki Bapak Ibu, ono apa sebenarnya? Kalau memang sudah itu haknya, dan dia PKH itu harus ada bukti pembayaran ke sekolah. Mbok yo diparengke, ada buktinya karena harus dilaporkan. Mosok kudu harus vaksin juga. Akhirnya yang dia sakit kroyo-royo, ya Allah sepuh-sepuh kalau wingi pas wonten ten sekolah kula. Udan meleh. Becek kene waduh aku wedine keplarak, malah saya meleh. Nyebrange tur indik-indik nika masuk. Tenapa simbah badhe nderek. Lah kenapa syaratnya angsal PKH-ne cair? Allahu Akbar, ya Allah. Mbok wis sih aja ngalal, memang haknya ya haknya. Nek dereng vaksin ya mangke sementing wis diparingi sik, aja nganti di goro-goro ada program ayo cekeli kenceng. Kuwi nek koyo niku mangke nek pas balik ketabrak bisa potrik tengah jangan sekolah mriku kan astagfirullahaladzim. Mereka kan banter-banter nih bar turunan. Kata Rasulullah, dia melaknat kepada pemimpin yang semacam ini. Faskuk alaihim. Kata Allah, kata Rasulullah, ya Allah, persulit dia di hadapanmu. Masya Allah. Nah, dipersulit di hadapan Allah kita nggak bisa mengelak Bapak Ibu. Kalau kita di dunia masih bisa, mesti kayak itu rokok gitu, pura nampan. Tapi nek wis di hadapan Allah, masya Allah. La syai', tidak ada apa-apa. Yang kelima, pemimpin semacam ini adalah golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Tirmidzi, wa abghadun nasi ila Allah wa abadahu minhu majlisan imaman jairun. Orang yang paling dibenci oleh Allah dan sangat jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin yang jair, zalim. Masya Allah. Niki ancaman itu. Yang nomor 6, divonis tidak beriman, walaupun wujudnya dia sholat, tapi divonis oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beriman. Nah, harus divonis tidak beriman oleh Allah berarti dia tidak Islam.
Hadis Ahmad menyebutkan la imana liman la amanata lahu. Orang duwe iman wong sing ora bisa menjaga amanatnya. Ayo, nek menjaga amanat kathah niki harus. Ingkang nomor 7. Dia akan disiksa di dasar neraka. Ma min hakimin yahkumu baina nasi ila jaa yaumal qiyamati. Sing sapa wonge memimpin rakyat ila jaa yaumal qiyamati ora teka ing dalem yaumal qiyamah wa malakun akhidun bi qafahu. Ora ana malaikat teka kecuali nyekel punuke, nyekel ditoke, dicekel, dicengkerem apa rene? Gulune. Suma yarfa'u ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya ilas samai ke atas langit. Fa in qala alqihi, ketika Allah mengatakan lemparkan, alqahu fi mahwatin arba'ina kharifan, dilemparkanlah dia ke dalam sebuah jurang yang dalamnya 40 tahun perjalanan. Masya Allah, adoh kaya ngopo nih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Insya Allah, makanya hati-hati Bapak Ibu. Sing dados RT RW, ayo hati-hati nih. Jenengan kan mimpin, ayo ke masa bulu. Yang nomor 8, dia akan menjadi penghuni pertama neraka. Hadis Imam Ahmad, awwalu salasatin yadkhulunan nar, salah sijine wong dari 3 golongan yang masuk ke dalam neraka. Ingkang nomor pertama sultanun mutasallitun, yaitu pemimpin sing sewenang-wenang, pemimpin yang tidak adil. Iku nomor pertama sing mlebu neraka. Sing nomor kali wazu sarwatin min malin la yu'addi haqqahu. Wong sing duwe duit mboten purun sedekah, infak dan sebagainya. Wa fakirun fakhurun, dan seorang yang fakir tapi sombong. Karena apa sing disombongke dari kefakirannya. Hadis Imam Ahmad. Masya Allah. Nomor 9. Kalih mulai Bapak Ibu. Diharamkan baginya untuk masuk surga. Tadi dalam hadis Imam Muslim, illa harrama alaihil jannah. Nah, dia itu dalam pembinaannya sewenang-wenang, menipu, culas dan sebagainya, maka dia haram baginya untuk masuk surga. Engkang paling akhir, pemimpin zalim ini adalah salah satu tanda dari datangnya hari kiamat. Masya Allah. La taqumus sa'ah. Orang bakal hari kiamat itu datang hatta yaqtuluna imamakum, sampai-sampai panjenengan kabeh iki mateni imam-imame. Wa tajliduna bi asyafikum, lan pedang-pedang kuwi mulai berdarah. Berarti kan sampun gawe mateni nggih. Wa yarisu diyarakum syirarukum, dan banyak orang-orang yang tidak baik mewarisi agamamu. Berarti agama sudah diatur oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang tidak baik. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga siapapun yang memimpin di Indonesia ini, siapapun yang memimpin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau-beliau itu, dibukakan hati beliau-beliau itu untuk bisa menegakkan hak dan meninggalkan yang batil, sehingga tidak muncul kewaguan-kewaguan, ketidaksesuaian-kesesuaian dalam kepemimpinan mereka, sehingga tidak muncul hukum-hukum baru yang menyeleweng dari Al-Qur'anul Karim. Semoga juga kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian ketika kita diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Mengatakan Bapak Ibu ingkang sakit kawula aturaken, mohon maaf apabila wonten klita-klitunipun matur. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.